Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ZSS Story. Di channel ini kita akan membahas seputar kisah-kisah inspirasi dalam bernuansakan Islami. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya tanpa perlu berlama-lama lagi. Semoga bermanfaat dengan apa yang saya sampaikan. Jangan skip video ini sampai akhir agar Anda tidak salah dalam memahami isi dari konten ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dikoreksi kembali di kolom komentar. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab-kitab sirah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tatkala berusia 17 tahun, ada yang menyebutkan 12 tahun lebih 2 bulan 10 hari. Beliau itu pergi ke negeri Syam bersama pamannya yaitu Abu Talib dengan tujuan untuk melakukan perdagangan. Nah, di sana beliau bertemu dengan pendeta Buhaira, di mana ia seorang yang sangat alim dari kalangan Nasrani, yang sangat paham ajaran Nasrani. Ia pun mengenal dengan sebenar-benarnya siapakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Diriwayatkan pula oleh Sunan Tirmizi dari Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, Abu Thalib pergi ke negeri Syam dengan diikuti oleh Nabi Muhammad SAW bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy. Dan setelah mendekati seorang pendeta, mereka beristirahat, kemudian membiarkan kendaraan mereka mencari kehidupannya. Karena pada masa itu mereka menggunakan kendaraan yaitu berupa unta dan kuda-kudaan. Kemudian pendeta itu keluar menemui mereka. Sementara selama ini dia tidak pernah sekalipun menghiraukan kafilah perdagangan itu. Pendeta itu menelusuri tempat mereka berteduh hingga menemui Rasulullah SAW dan memegang tangannya. Kemudian pendeta tersebut berkata, inilah pemimpin manusia, inilah Rasul alam semesta. Dia diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat untuk alam semesta. Pemuka Quraisy berkata kepada Buhaira, apakah dasar kamu, wahai Buhaira? Dia berkata, waktu kamu meninggalkan Aqabah, maka tidak ada batu dan pohon kecuali semuanya bersujud kepadanya. Batu dan pohon tersebut tidak pernah bersujud kecuali untuk seorang nabi, dan saya mengenalnya dengan tanda kenabian di bawah pundaknya, seperti buah apel. Kemudian pendeta tersebut pulang dan membuatkan makanan untuk orang Quraisy. Sewaktu mereka mendatangi undangannya, Nabi berada di antara unta-unta. Kemudian Rahib Buhaira berkata, panggil dia bersama kalian. Kemudian dia datang dan awan telah menaunginya. Setelah mendekat ke kaum, ternyata naungan pohon itu telah melindungi tokoh Quraisy itu. Dan tatkala Nabi duduk, tiba-tiba teduh pohon itu beralih ke Rasulullah SAW. Rahib Buhaira berkata, lihatlah bagaimana teduh pohon itu beralih naungannya. Kemudian dia berpesan agar tidak membawa Nabi Muhammad SAW ke negeri Romawi. Karena kalau mereka melihat Muhammad, maka mereka pasti mengenalinya dan akan membunuhnya. Kemudian tiba-tiba ada 7 orang yang datang dari Romawi. Rahib Buhaira menemuinya dan berkata, apa yang menyebabkan kalian datang? Mereka pun berkata, kami datang karena pada bulan ini ada seorang nabi yang telah melakukan perjalanan dan tidak ada jalan, kecuali telah ditelusuri dan kami telah mendapatkan informasi bahwa dia melintasi jalan kamu ini. Kemudian Rahib Buhaira berkata, bagaimana pendapat kalian? Jika Allah berkehendak atas sesuatu, adakah seorang dari umat manusia ini yang mampu menahannya? Mereka berkata, tidak mungkin. Kemudian lagi Buhaira berkata, kalau begitu baiatlah dia. Mereka membaiatnya dan kemudian bertanya, siapakah walinya? Mereka berkata, Abu Talib.
Abu Talib senantiasa berusaha hingga dia mengambil kembali Muhammad dan mengutus bersamanya Abu Bakar dan Bilal. Dan pendeta Buhaira membekalinya dengan kuih dan minyak. Kisah ini disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 3620. Al-Hafidh Abu Thahir mengatakan bahwa secara sanad hadis ini dhaif. Syekh Al-Albani sendiri menyatakan hadis ini adalah hadis sahih. Namun tidak ada penyebutan Bilal karena termasuk riwayat yang mungkar. Adapun pelajaran dari kisah pendeta Buhaira yang dapat kita petik, yang dapat kita jadikan referensi dalam kehidupan dalam kisah-kisah Islam adalah yang pertama, pada kisah Buhaira di atas terdapat bukti bahwa ahlul kitab mengetahui sifat dan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan diutus. Pengingkaran mereka terhadap risalah adalah atas dasar ilmu pengetahuan, bukan atas dasar kebodohan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 89. Jika terdapat kata-kata yang salah ataupun yang janggal, mohon dikoreksi di kolom komentar. Jangan terlebih dahulu diambilkan kesimpulannya. Karena ini merupakan pertama kali saya berbicara di sosial media, khususnya YouTube, maka jika terdapat kesalahan harap dimaklumi. Mohon diperbaiki di kolom komentar dan ditanyakan kepada pemuka-pemuka agama agar kita tidak salah arah dalam mengarungi kehidupan beragama. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton yang sudah sedia kiranya meluangkan waktu sejenak dalam menonton konten-konten terbaru dari saya di channel ini. Semoga bermanfaat dengan apa yang saya sajikan. Hanya sekian yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.